Verdi Sambo ingin lolos hukuman mati lewat Komnas HAM. Tuduhannya itu enggak kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan. Kalau sekarang narasi dibangun itu kepada yang keempat nih. Ini upaya Sambo dan juga yang lain termasuk Ricky dan Kuat untuk lolos dari ancaman hukuman mati. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Komnas ini, seolah-olah dia memberikan ruang yang legitimate begitu ya untuk Sambo dan keluarganya, terutama Ibu PC mendapatkan ruang untuk meringankan keadaan gitu loh. Padahal kalau dilihat dari konstruksi antara extrajudicial killing dan obstruction of justice, ini kelihatan sekali bahwa ini kerusakannya sangat luar biasa dan ini institusi yang rusak, bukan lagi oknum menurut saya. Ini menunjukkan bahwa vonis sudah dijatuhkan publik Sambo. Padahal publik tidak berhak sebelum sidang dimulai. Jadi artinya kasus ini di mata publik sudah clear. Kasus ini tidak bisa lepas dari opini publik. Karena kalau tidak ada desakan publik, saya tidak yakin kalau ini bisa terungkap. Jadi karena desakan publik yang sangat kuat, maka kasus ini bisa terungkap. Akhirnya terungkap, Verdi Sambo dinilai berupaya ingin lolos dari ancaman hukuman mati. Hal tersebut disampaikan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dalam wawancara bersama Kompas TV pada Minggu 11 September 2022 yang tayang di YouTube. Ketua IPW mengatakan Verdi Sambo berupaya lolos hukuman lewat Komnas HAM. Seperti yang diketahui, Komnas HAM kembali memunculkan dugaan pelecehan seksual terhadap tersangka Putri Chandrawati yang diduga terjadi saat di Magelang. Ketua IPW membongkar strategi Verdi Sambo ingin lolos hukuman mati melalui Komnas HAM dengan digaungkan kembali dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Terbaru, IPW berpendapat soal ada makna tersendiri di balik menggaungnya isu pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada Putri. Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menduga kuat adanya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan Komnas HAM, peristiwa kekerasan seksual tersebut dilakukan pada 7 Juli 2022. Sementara itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai ada upaya Verdi Sambo ingin lolos dari ancaman hukuman mati bersama dengan munculnya isu pelecehan seksual tersebut. Hal tersebut disebutkan Sugeng sebagai strategi pembelaan dari Verdi Sambo. Karena Sugeng menilai apabila dugaan pelecehan seksual tersebut terbukti, maka Verdi Sambo dapat lolos dari jerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, termasuk pembelaan Verdi Sambo yang sebelumnya mengatakan tak ikut menembak Brigadir J. Sugeng mengatakan bahwa ada wacana untuk lepas dari hukuman mati dengan isu pelecehan karena itu sesuatu yang mempunyai potensi kuat untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dengan istilah menjaga kehormatan. Namun, apabila hal-hal tersebut nantinya terbukti di persidangan, termasuk tidak adanya pelecehan seksual, maka menjadi pasal 340 mengarah kepada tuntutan maksimal. Kamarudin Simanjuntak mengatakan pelecehan Brigadir J tak terbukti. Menurut Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus, soal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati terus menggaung. Hal tersebut membuat Kamarudin Simanjuntak merasa heran. Bahkan dirinya menuding bahwa Komnas HAM telah diberi amplop mengatakan soal dugaan pelecehan seksual tersebut. Disebutkannya bahkan pelecehan seksual tersebut tidak terbukti menurut Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dan Dirtipidum Brigjen Andi Rian. Namun yang terjadi hanya pembunuhan berencana. Laporan mengenai pelecehan seksual itu tidak terbukti, tidak ditemukan buktinya atau tidak terjadi menurut Dirtipidum Bareskrim Polri maupun Kabareskrim, tutupnya lagi. Pihaknya pun menduga Komnas HAM dan pihak-pihak terkait yang menyebut soal dugaan pelecehan seksual telah melalui semacam kontrak, juga menerima amplop. Mungkin atau diduga mereka melakukan kontrak di awal, jadi harus mengatakan itu dugaan pelecehan seksual.
Dan di balik kontrak itu mungkin ada prestasi. Jadi kalau mengucapkan itu mungkin akan ada one prestasi, kata Kamarudin. Komjen Agus Andrianto bicara isu pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kasus dugaan kekerasan seksual atau pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah terus menggaung. Polri pun mengatakan akan memproses dugaan kekerasan seksual Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo tersebut, namun dengan adanya suatu persyaratan. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus dugaan pelecehan tersebut bisa diproses sepanjang didukung alat bukti yang cukup. Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yakni Komnas HAM, menduga kuat adanya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati di Magelang. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang, tanggal 7 Juli 2022, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara Kamis 1 September 2022 lalu. Pernyataan spekulasi Komnas HAM tersebut mengundang banyak tanggapan termasuk kritik, seolah-olah disebut Komnas HAM telah menghidupkan kembali isu pelecehan seksual tersebut. Padahal, kasus dugaan pelecehan istri Ferdi Sambo yang dilakukan oleh Brigadir J dihentikan polisi karena tidak ditemukan unsur pidana. Komjen Agus Andrianto mengatakan sepanjang ada alat bukti yang cukup, dugaan kasus pelecehan seksual dapat diproses. Komjen Agus pun menyayangkan dugaan pelecehan yang dialami Putri Chandrawati itu tidak dilaporkan yang bersangkutan ataupun Ferdi Sambo ke Polres setempat. Akibatnya, tidak ada olah tempat kejadian perkara terkait dugaan terjadinya pelecehan seksual itu, termasuk juga tidak ada pengambilan bukti-bukti terkait peristiwa tersebut. Sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Polres, sehingga tak ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian tersebut, ujar Agus Andrianto. Komjen Agus menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sedikit menyulitkan penyidikan. Namun, ia menuturkan apapun yang dinarasikan harus didukung oleh alat bukti yang ada. Apapun yang dinarasikan bagi kami penyidik harus didukung alat bukti yang ada, ucap Agus.